Halo guys, kalian penasaran gak sih apa itu organisasi Masyumi? Oke, mari kita bahas bersama ya. Sejak MIAI dibubarkan oleh Jepang, sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi baru yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin. Pada tanggal 24 Oktober 1943, Masyumi didirikan oleh Jepang. Masyumi memang didirikan sebagai reaksi atas kondisi umat Islam yang tidak terlalu menggembirakan setelah proklamasi. Pada masa pendudukan Jepang, Masyumi saat itu bukanlah partai politik, tetapi hanya sebuah organisasi. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, muncul serangkaian diskusi agar umat Islam memiliki kelompok partai politik. Saat itu, terjadi pembicaraan informal pada bulan September 1945 di Jakarta. Pada Oktober 1945, Muhammad Nasir ditunjuk menjadi kepala komite untuk merealisasikan hal tersebut. Setelah keluar maklumat nomor 10 pada November tentang anjuran membentuk partai politik, Nasir langsung bergerak cepat. 4 hari setelah keluarnya maklumat, atau tepatnya 7 dan 8 November 1945 diadakanlah Muktamar Umat Islam di Gedung Muallimin Yogyakarta. Kemudian nama Masyumi akhirnya dipilih sebagai nama partai. Nah, ketua yang memimpin Masyumi yaitu Hasyim Asy'ari. Kantor pusat Masyumi berada di Jakarta. Bentuk organisasinya sama dengan MIAI, yaitu sosial kemasyarakatan. Tokoh-tokoh yang membentuk Masyumi diantaranya 1. Kiai Haji Mas Mansur. 2. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. 3. Hasyim Asy'ari. Tujuan dibentuknya Masyumi yaitu Jepang ingin memobilisasi umat Islam di Indonesia yang untuk kepentingan negara di Asia Timur Raya. Masyumi juga memiliki visi dan misi loh. Visinya yaitu menginspirasi politik sesuai agama dan ideologinya masing-masing. Misinya yaitu menjadi wadah bertukar pikiran dan keluh kesah rakyat, serta meningkatkan hasil bumi dan mengembangkan organisasi dengan membuka cabang baru. Kemudian, pada tahun 1949, Masyumi mendukung upaya diplomasi untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda yang kemudian terwujud pada 27 Desember 1949 setelah dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar. Tahun 1952, NU memutuskan keluar dari Masyumi karena adanya perubahan Majelis Syuro menjadi Badan Penasehat, serta kedudukan wakil NU di jajaran pimpinan partai tidak seimbang dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Pada tahun 1955, Masyumi memperoleh suara terbanyak kedua setelah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian, tahun 1958, beberapa tokoh Masyumi dianggap terlibat dalam gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang dianggap melancarkan aksi pemberontakan terhadap pemerintahan Soekarno. Pemerintahan Soekarno pun mengeluarkan peringatan pada 5 September 1958 tentang larangan terhadap sejumlah partai politik atau organisasi, termasuk Masyumi, di beberapa daerah. Pada tahun 1959, pelaksanaan Muktamar Masyumi 9 di Yogyakarta tidak melibatkan perwakilan partai dari daerah-daerah yang dilarang dan berdampak terhadap kemerosotan jumlah anggota. Nah, pada tahun 1960 ini adalah puncak hasil dari keputusan Soekarno, di mana Masyumi dinyatakan bubar tanggal 13 September 1960 untuk menghindari cap partai yang terlarang dan jatuhnya korban setelah dikeluarkannya keputusan Presiden terkait kebijakan anti multipartai.
Dampak dari Partai Masyumi ini yaitu dampak positifnya untuk mendapatkan dukungan umat Islam di Indonesia, serta munculnya persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah. Kemudian dampak negatifnya yaitu saluran dan media komunikasi dibatasi dan diawasi secara ketat oleh Jepang. Adanya romusa atau kerja paksa, kemudian penghapusan semua organisasi politik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa. 너와 그